bahkan ada yang mantan narkoba, ada yang pecandu masih, dan juga ada yang pokoknya macam-macam. Yang saya lihat itu macam-macam. Mantan dan yang masih pecandu. Yang masih, ya kan? Orang-orang yang punya ilmu ini, Beb, menjauhi mereka, gitu loh. Karena terlalu menjauhi mereka, karena kurang mendekati mereka, Beb. Sebenarnya mereka ini lebih enak dari namanya Majelis Jibril. Majelis Jibril. Jibril lagi. Ini baru dengar ya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam nuansa Ramadan. Insyaallah malam penuh berkah para pemirsa. Amin. Ya, para kawan-kawan semua, para guys. Alhamdulillah sekarang saya bersama guru saya, guys. Sahabat, Masya Allah, pembimbing. Sekarang kita bersama Habib Muhammad Habibi bin Anis Al-Jufri. Beliau ini langsung saja ya, beliau ini founder. Yes, salam. Bahasa sekarang itu founder. Gitu ya. Kalau niru bahasanya Habib Ahmad Ba'ali itu founder. Founder ya. Beliau ini founder Cowboy Arab 99%. Mari kita langsung saja ngobrol sama beliau, ngobrol santai, Bib, ya. Nasihat, faedah dalam pertemuan malam hari ini, Bib. Semoga pertemuan kita ini, terus pembahasan kita di season ini, Bib, membawa manfaat. Amin. Bagi para pemirsa semua. Pemirsa banyak yang jomblo pemirsanya ini, Bib. Oh gitu ya. Insyaallah. Teman-teman ini banyak jomblo, Bib, Masya Allah. Doakan, Bib, cepat nikah semuanya. Insyaallah, amin. Itu didoakan para jomblo cepat nikah, insyaallah. Kita langsung ngobrol, Bib, ya, langsung masuk ke pembahasan. Kan beliau ini pemirsa terkenal lah di Pasuruan. Beliau ini punya majelis Cowboy Arab 99%. Beliau ini juga termasuk salah satu pendiri majelis di daerah Pasuruan, tepatnya Pasuruan bagian selatan agak ke timur, agak ke barat ya. Agak ke barat. Majelis beliau itu namanya PMR. Lihat di YouTube ada namanya PMR Media. Ada foto beliau, itu sudah majelis beliau. PMR itu singkatan dari pecinta Maulid Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim. Jadi pertama yang ingin kita bahas para pemirsa ya, Cowboy Arab 99%. Apa di balik Cowboy Arab itu? Kalau antum ini di mana saja antum jalan, kelihatan mobil ada tulisan Cowboy Arab, itu pasti punya beliau. Atau punya fansnya beliau, atau pengikutnya ya, muhibbinnya atau sahib-sahibnya. Ada ya, truk ya? Juga ya. Apa? Ada truk pickup macam-macam. Ya, kita ingin dengar, Bib, di balik Cowboy Arab 99%-nya ada apa di situ, Bib? Ya, marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. di malam hari ini saya sangat bangga sekali karena didatangi oleh saudara saya Al-Habib Muhammad Ridho bin Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim. Beliau ini Masya Allah, beliau ini guru saya, juga penyemangat saya, dan beliau ini banyak jasa kepada saya. Dan juga beliau ini sering hadir ke majelis saya, Alhamdulillah, yang termasuk memberi motivasi di majelis-majelis saya, termasuk beliau. Masya Allah. Beliau nih, guys, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Habib. Ini majelis Cowboy Arab ini, Habib, PMR ini, pecinta Maulid Rasul ini, Habib, sudah berjalan, Insya Allah sudah 3 tahun. Dan kalau antum tanya asal muasal nama Cowboy Arab, ya kan? Iya. Pertama Cowboy Arab itu. Cowboy Arab ini. Soalnya di Pasuruan banyak berkeliaran Cowboy Arab itu. Jadi Cowboy Arab ini, Habib, seperti ini. Nanti kita pasang logonya, guys, di pinggir channel ini, insyaallah. Jadi Cowboy Arab ini seperti ini, Habib. Dulu ini kan saya ini sebenarnya setelah dari pesantren itu, Habib. Dulu anak pernah mondok sebentar di Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Juga pernah sekolah di cabang Sidogiri, ya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah, Habib. Amin. Jadi setelah dari pondok itu, Habib, anak ini suka jalan ke Malang,
sampai ke Kalimantan, ke Jakarta, ke Bali, kemana-mana. Hampir jarang di rumah. Masya Allah. Hampir jarang di rumah. Di situ ana ketemu dengan beberapa teman, yang mana mereka ini kebanyakan ada yang mantan narkoba, ada yang pecandu masih, dan juga ada yang pokoknya macam-macam. Yang saya lihat itu macam-macam. Mantan dan yang masih pecandu. Yang masih, ya kan? Ya, ya. Mantan dan yang masih. Ya. Terus mereka ini Habib, kebanyakan kenapa kok bisa menjadi orang yang seperti itu? Kenapa mereka ini banyak kok, apa ya istilahnya itu, suka pergaulan bebas seperti itu, biliar, gak pulang-pulang. Dan bahkan mereka ini hampir yang saya lihat itu ada yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Yeah. Dari segi yang halal dan yang haram mereka sudah nggak paham. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang punya ilmu ini, Beb, menjauhi mereka, gitu loh. Yeah, yeah. Karena terlalu menjauhi mereka, karena kurang mendekati mereka, Beb. Sebenarnya mereka ini lebih enak daripada orang-orang yang punya ilmu, Beb. Kalau kita deketi ya, semakin enak. Jadi, alhamdulillah. Di situ anak mulai dari tahun 2004, Habib. Anak terjun di dunia mereka. Bukan berarti anak terjun terus anak itu ikut di dunia mereka, enggak. Ya, ya, ya. Tapi di situ anak berusaha untuk membawa mereka ke jalan yang lebih baik. Ya, ya, ya. Anak bawa mereka ke jalan yang lebih baik. Sponsor nih kayaknya. Sahur-sahur ya. Ini kita orang ini guys ketemu sama beliau nih, Masya Allah. Jadi jam 1 lebih nih guys ya. dunia saya malam. Dunia malam. Dunia malam. Kalau pagi saya nggak ada. Bukan berarti nggak ada di rumah loh ya. Iya. Nggak ada di dunia nyata. Nggak ada di dunia nyata. Jadi anak tuh deketin mereka sampai anak bawa mereka, anak ajarin mereka sholat. Alhamdulillah dulu anak di tahun 2000 berapa ya? 2000 kurang lebih 2012 apa 2010 lah. Itu anak di Malang itu sempat punya majelis, Habib, namanya Majelis Jibril. Majelis Jibril. Jibril, Habib. Ini baru dengar ya, ini. Jibril itu singkatan Jiwa Berandal Ingat Ilahi. Oh, Masya Allah. Jadi anak ngomong, kamu walaupun nggak baik, kamu walaupun jadi orang yang nggak baik, tapi satu, apa? Sholatnya jangan kamu tinggalkan. Karena anak punya prinsip, kalau orang sudah mengerjakan sholat dengan baik, Habib, Ya. kalau orang ini sudah istiqomah sholat, yakin nggak lama dia akan menjadi orang yang baik. Masya Allah. Ya. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia itu akan menjadi orang yang baik. Jadi dulu itu berjalan Habib lumayan lama, majelis itu Jibril, ya kan? Ya di dalam majelis Jibril ini macam-macam orang sudah yang kita temuin. Ada yang narkoba, ada yang pernah ngerampok, ada yang penjudi, homer, macam-macam. Sampai anak itu ada beberapa orang yang manggil apa? Ini Habib. Ya. Tapi kelakuannya kok kayak koboi gitu loh. Oh, iya, iya. Iya kan? Iya. Akhirnya sampai ada satu Habib yang sudah sepuh di Malang, tapi beliau sudah meninggal, ya kan? Datang ke saya, beliau ngomong, Beb, ente ini harus berhenti sudah. Cara pakaian ente ini diganti. Anak dulu pakai celana, tiap hari pakai celana, siang malam pakai celana, ya kan? Siang malam sudah nggak ada beda antara siang dan malam ini celana, sepatu tiap hari. Jadi sampai Habib ini ngomong ke saya, ente ki wis leren, berhenti ya kamu itu, jangan jadi koboi terus seperti ini gitu loh, ya kan? Arab kok koboi. Nah, jadi dari kata-kata itu terinspirasi, akhirnya anak bikin koboi Arab. Nah, kalau 99%, ya kan? Ya. Ini anak 99 ini sebenarnya nggak ada persennya, Habib. 99 ini, subhanallah, anak ini alhamdulillah, anak dari dulu, Habib. Ini tahdus binikmah ya. Anak ini senang dengan apa? Asmaul Husna. Oh, jadi 99 itu Asmaul Husna ya, juga. Di situ, Habib. Sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, Habib, ini semua tidak menutup kemungkinan ini berkah daripada orang tua, Habib. Gitu loh. Ini berkah daripada orang tua. Jadi anak ini sempat dipandang sebelah mata dari segi duniawi. Anak sangat di bawah, kan ya. Dulu ya antum tahu sendirilah, orang-orang akhir zaman ini ketika melihat orang yang banyak hartanya dibanggakan, ketika matanya terbuka. Ya, Ana masih ingat almarhum Abana ngomong, Allahyarham Abah, iya Mianis, ngomong sama Ana apa? Imane wong zaman saiki iki, katanya beliau dulu. Imannya orang zaman sekarang itu bukan di sini, tapi di sini, katanya.
Kok bisa ada? Ana bilang, iya. Coba ente lihat, sealim apapun dia, tapi nggak punya harta, dikucilkan oleh orang. Allah, Tapi kalau sudah dia itu, walaupun nggak alim, ya kan, bahkan rusak pun kelakuannya, tapi banyak hartanya, wow, dibanggakan sama orang, dimuliakan oleh orang. Ini akhir zaman sudah, Habib. Jadi makanya, ana tidak menutup kemungkinan, ana ini alhamdulillah berkahnya orang tua. Karena apa? Ana ini dekat sama walidati. Ana ini sangat dekat dengan Umi. Dari dulu, ana sangat dekat dengan Umi. Apa yang diomongkan Umi ini ana ikutin. Itu ana setiap ke walidati itu ana ngomong, Mi, doakan. Mudah-mudahan ini nanti punya majelis gitu kan, supaya lebih manfaat. Walidati sampai nangis. Umi ana tuh sampai nangis ngomong, iya tak tunggu kan. Sebenarnya Bib ana itu. Jadi ana ini dulu Bib, sebelum ana punya majelis sekarang ya kan. Alhamdulillah sekarang ini majelis PMR ini antum tahu sendiri kan sudah adalah mungkin 3 sampai 4 ribu orang kan yang hadir. Punya majelis dengan banyaknya orang seperti ini. Sebenarnya ana ini sangat nggak pede. Nggak pedenya apa? Yang pertama